Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini ya kita sudah masuk ke part 3 ya untuk analisis data Spotify. Pada part 1 dan part 2 kita sudah berhasil melakukan penarikan data musik, dan di part 2-nya kita sudah berhasil membuat visualisasi kecil-kecilan ya. Di sini kita bikin plotting terus sampai ke heat map ya, seperti itu. Nah, pada part 3 ini kita akan mencoba melakukan analisis data ya. Jadi kita coba mining datanya, karena di sini kan setelah kita dapatkan heat map untuk audio feature ini ya, seperti danceability, acousticness, energy, ini kan sebuah angka-angka yang bisa kita kelompokkan gitu. Jadi nanti di sini kita akan coba clustering ya menggunakan algoritma K-means untuk data musik ini gitu ya. Nah, yang akan kita analisis adalah angka-angka yang ada di dalam audio feature. Oke, kalau gitu kita coba lanjutkan lagi ya codingannya. Jadi ini adalah codingan dari part 2 ya. Jadi untuk bisa melanjutkan di tahap part 3 ini, teman-teman diusahakan sudah mempraktekkan yang part 1 dan part 2 seperti itu. Jadi startnya itu dari sini ya. Oke, untuk tahap yang pertama di sini kita kasih markdown dulu ya. Saya coba kasih judul di sini, misalkan seperti biasa ya, kita lakukan dulu yang namanya pre-processing ya untuk tahapan awalnya. Nah, pada pre-processing ini kenapa kita harus pre-processing? Karena di dalam data frame ya, kalau misalkan kita plus code dulu ya, kita panggil df ya. Nah, di sini teman-teman di DF itu kan ada name ya, nama judul musiknya, album, artis, release date gitu ya. Nah, ini kan nggak kepake teman-teman, karena kita akan fokus ke audio feature ya, kayak danceability, acousticness, energy, seperti itu. Jadi di tahap preprocessing ini kita akan transformasi dulu ya, atau kita seleksi dulu atribut apa aja yang akan kita pakai ya di tahap preprocessing ini. Jadi saya coba tambahkan lagi code di sini ya. Misalkan di sini saya kasih df2 ya. Jadi si df2 ini untuk melakukan seleksi atribut ya. Misalkan kita masukkan df ya, dimana df itu tabel yang masih banyak atributnya. Kita kasih fungsi drop ya. Nah, df titik drop. Nah, dimana di sini yang akan kita drop ya, di sini saya kasih kurung buka, terus kita kasih kurung kotak. Nah, yang akan kita drop itu yang pertama adalah release date ya, release underscore date. Nah, di sini yang pertama release date. Setelah itu juga ada name ya, judul lagunya juga kita hilangkan. Terus kita juga akan hilangkan, misalkan di sini selain name juga album ya, album. Setelah itu kita kasih koma lagi, kasih petik artis ya, artis, kita juga artis kita hilangkan. Terus popularity ya, misalkan kita masukkan di sini popularity. Oke. Nah, di sini adalah atribut-atribut yang akan kita hilangkan, karena ini nggak kepake untuk perhitungan K-means ya, karena kan dia sifatnya unsupervised gitu ya. Jadi kita nggak butuh data-data untuk metanya, jadi metanya kita hapus. Nah, terus kita kasih axis sama dengan 1 ya. Coba kita running, terus kita print df2 nya ya. Oke, coba kita running. Nah, di sini ini yang sudah hasil seleksi ya. Jadi release date, name, album, artis, dan popularity-nya sudah hilang. Jadi di df2 ini tinggal length, danceability, acousticness, energy, instrumentalness, liveness, loudness, pitchiness, tempo, dan time signature. Nah, ini yang akan kita olah menggunakan algoritma K-means gitu ya. Oke. Tapi di dalam tahap ini kan masih dalam preprocessing ya. Selain kita seleksi atribut, kita juga bisa melihat nilai-nilainya nih. Ya, nilai-nilai ini kan masih nggak imbang ya. Ada yang 0, ada yang minus, terus 0,-nya ada yang jauh gitu ya. Ada yang misalkan ini length-nya ini desimal seperti itu kan. Nah, jadi kita coba standarkan dulu ya. Jadi kita membutuhkan satu library, yaitu adalah standar scaler, untuk membuat standarisasi dari angka-angka yang ada di dalam audio feature gitu ya. Nah, kita masukkan aja code di sini.
kita kasih coding ya, misalkan from, kita masukkan sklearn ya, di sini from sklearn dot preprocessing. Nah, di sini kita import untuk standar scalar. Oke. Nah, yang akan kita scalar, kita masukkan aja scalar sama dengan di sini standar scalar gitu ya. Kasih kurung buka. Terus yang akan di scaling apa nih? Yaitu adalah df2 ya. df2 itu adalah data frame yang sudah diseleksi atributnya. Nah, berarti df2 sama dengan pd ya. Pd itu dari pandas ya. pd titik data frame. Oke. Nah, di dalam data frame ini kita masukkan fungsi scalar ya. Scalar dot fit. Nah, di sini fit transform, yang akan ditransform adalah df2. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tambahkan koma di sini, kolom sama dengan di sini df2 titik kolom. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, lalu kita panggil df2-nya. Nah, hasil dari scaling ya. Oke, kalau misalkan sudah di coding seperti ini, kita coba play. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya. Ini adalah angka-angka yang sudah di scaling, mulai dari length, densibility, acousticness, sampai time signature. Ini ibaratkan itu angkanya sudah berimbang dibandingkan dengan angka yang sebelumnya, seperti itu. Jadi kita butuh standar scalar ya. Nah, setelah standar scalar, baru kita masuk ke dalam pengolahan model ya. Jadi tadi preprocessingnya sudah. Nah, di sini saya kasih markdown lagi. Misalkan di sini implementasi ya, implementasi model clustering misalkan. Di sini model clusteringnya kita pakai algoritma k-mean ya. Nah, oke, kita kasih plus code, lalu kita masukkan from di sini, berarti sklearn ya, dari scikit-learn titik cluster. Nah, di sini ada cluster, lalu import, kita masukkan k-means. Nah, ini ya. Nah, k-means, lalu baru kita masukkan fungsinya. Misalkan di dalam fungsinya kita kasih weight cluster ya, WCSS. Misalkan kita definisikan dulu, kasih kurung kotak di sini. Lalu kita masukkan kondisinya ya, misalkan for i gitu ya, in. Nah, kita masukkan range. Nah, di sini kita kasih range-nya 1,11 misalkan. Nah, seperti ini. Lalu kita definisikan si for-nya. Oh, ini kurang titik ya, titik 2. Terus kita definisikan misalkan di sini model ya sama dengan, nah di sini kita masukkan k-mean-nya. Berarti model sama dengan k-mean. Lalu kita kasih kurung buka gini, terus kita definisikan n cluster sama dengan i gitu ya. N cluster sama dengan i, terus kita kasih koma di sini, masukkan init ya. Init sama dengan, kita kasih strip k-means. Strip ya, k-means. Nah, lalu kita kasih plus plus ya, ke strip means plus plus. Lalu kita kasih koma lagi di sini, n initnya, n underscore init sama dengan 10 ya. Lalu kita kasih koma, maksimum nilai maksimum iterationnya ada di 1000 misalkan ya. Ini default aja teman-teman. Terus random state ada di 42. Ya kan, karena yang namanya k-means unsupervised ya, jadi dia pasti ada iterasi di dalam pengolahan datanya gitu ya, sampai benar-benar rapet gitu untuk pemecahan kelompoknya gitu. Nah, terus kita masukkan lagi model ya, di sini model titik fit. Nah, yang akan kita masukkan kan ke dalam df2 ya, berarti fit df2. Nah, seperti ini. Lalu kita panggil WCSS. Nah, di sini ya, WCSS titik append. Jadi kita gabungkan hasilnya ke dalam model titik interia ya. Oke, kita masukkan di sini inerta ya, ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau misalkan sudah ya seperti ini codingannya untuk modeling cluster. Lalu kita play di sini ya, kita running.
Nah, di sini sudah checklist ya. Oke, kalau misalkan udah checklist, kita coba bikin elbow-nya. Karena kan di sini kita harus tahu ya, kita mau pakai berapa cluster nih. Kita mau bikin berapa kelompok untuk clustering ini. Jadi untuk mengetahui jumlah cluster yang optimal, kita bisa menggunakan elbow ya. Nah, kita tinggal plus code aja di sini. Kita pakai plot ya. Oke, saya scroll dulu. Di sini kita bisa menggunakan PLT ya untuk plotnya. Kita kasih PLT plot. Nah, di sini kasih range ya. Nah, oke, range sama dengan kita kasih di sini kurung buka 1,11. Lalu yang akan diplotkan adalah WCSS ya, hasil klasternya. Nah, setelah itu kita panggil juga plt.title. Nah, misalkan di sini judulnya, misalkan kita kasih judul, kasih petik di sini grafik ya, elbow gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, lalu kita enter lagi, kita kasih ya labelnya ya, berarti plt.xlabel. Nah, kita masukkan. Nah, di sini x labelnya itu adalah jumlah cluster teman-teman. Ya, di sini jumlah cluster ya. Lalu kita masukkan juga PLT untuk y labelnya. Nah, y labelnya berarti WCSS ya. Oke. Kita masukkan WCSS. Nah, seperti ini. Baru kita show ya. Masukkan plt.show. Oke. Nah, coba kita play ya untuk hasil plotting elbow-nya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa ambil yang di tengah sini ya. Misalkan untuk klasternya jumlahnya kita ambil yang 4 ya, di sini yang paling tengah gitu ya. Nah, jadi dalam kasus ini kita bisa mengambil 4 klaster yang menjadikan dia adalah klaster yang optimal untuk dibagi ya, berdasarkan dataset yang kita punya seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan lagi nih codingannya di bawah gitu ya untuk k-means-nya. Nah, jadi kita bisa masukkan k-means ya. K-means sama dengan, nah kita panggil fungsi k-means-nya yang ini ya, add yang m-nya gede ya. K-means. Nah, jadi k-means sama dengan k-means, kita kasih kurung buka. Nah, n clusternya sama dengan 4 gitu kan. Tadi kan sama dengan i gitu ya. Nah, sama dengan 4. Terus kita koma ya, kita samakan ya, initnya berarti sama dengan kita kasih di sini k strip means ya, k means plus plus gitu ya. Nah, lalu kita kasih koma di sini, max iterationnya di 500 misalkan. Nah, terus kita kasih koma di sini untuk n initnya ya. N init kita kasih di 10. Kita kasih di 10 sama random state-nya 0. Oke. Random state kita kasih 0. Nah, kalau sudah kita coba outputkan itu ke y k-means misalkan ya. Y underscore k-means sama dengan nah, di sini kita masukkan k-means yang ini ya, k-means yang kecil titik fit ya, di sini predict df2. Oke, karena kan yang kita panggil si df2 ini yang kita olah. Nah, kalau sudah kita coba running. Nah, kalau misalkan sudah checklist hijau berarti sudah bekerja dengan baik gitu ya. Oke, kalau gitu sampai sini sebenarnya proses k-means-nya itu udah beres. Tinggal kita sambungin ke data frame ya, data frame yang df1. Kalau df2 itu kan data frame yang udah diseleksi dan udah di scaling. Nah, jadi nanti hasil dari y k-means-nya ini kita satuin ke data frame yang satu. Jadi kita tambahkan code aja di sini. Kita definisikan ya df gitu ya, kita kasih kurung kotak, lalu kasih petik cluster ya, kita tambahkan satu kolom namanya kolom cluster, di mana kolom cluster ini adalah hasil dari y k-means gitu ya. Nah, lalu kita coba print aja df-nya. Nah, kayak hasilnya seperti ini. Jadi ini kan df ya, cuman kita ada satu kolom yaitu cluster, di mana cluster ini adalah y k-means gitu ya. Nah, di sini ada kayak name, album, artis gitu ya. Nah, kalau kita scroll geser ya, kita geser ke kanan terus sampai mentok. Nah, di sini ada satu
satu kolom baru ya, yaitu adalah cluster. Jadi sampai sini kita sudah bisa melihat masing-masing judul ini tuh masuknya ke cluster berapa. Ya kan, ini masih harus digeser-geser ya, karena view-nya nih saya besarkan supaya codingannya terlihat jelas. Nah, sampai sini sebenarnya sudah beres teman-teman. Cuma kita kan harus memastikan ya pembagiannya seperti apa. Coba kita plus code aja di sini. Kita coba write ya. Kita masukkan df titik to Excel berarti ya. Kita masukkan to Excel. Terus kita kasih R di sini, write. Terus kita fr ya. Kita kasih R, terus misalkan hasil, kita kasih nama ya filenya hasil cluster gitu ya. Ini CLY ya. Nah, di sini hasil cluster dot xlsx ya, xlsx. Lalu kita kasih di sini koma index sama dengan false. Oke. Coba kita running ya. Di sini kita coba outputkan jadi Excel, teman-teman. Nah, di sini sampai checklist hijau berarti sudah aman ya. Oke, kita coba cek di explore. Oke, di sini ada hasil cluster ya. Kita coba lihat. Nah, ini jadi data-data ini itu sudah ada clusteringnya. Nah, di sini udah masuk ya. Jadi ada judul lagu, terus diikuti dengan dia masuknya ke cluster mana gitu ya. Oke, di sini coba kita filter ya. Nah, di sini ada filter-filternya. Jadi teman-teman, pada pemfilteran ini fungsinya adalah kita pengen tahu ya pembagian klasternya itu jadinya genre-genre apa aja gitu ya. Jadi kita akan mengelompokkan berdasarkan genre teman-teman. Oke, kita coba definisikan dulu ya. Kita masuk balik lagi ke VS Code. Kita coba definisikan. Kita plus code aja di sini ya. Misalkan karena ini jadinya 4 cluster, kita coba definisikan ada kelas 0 gitu ya. Misalkan di sini ada kelas 0, ada kelas 1 gitu ya. Terus ada kelas, misalkan kita masukkan lagi kelas 2 sama kelas 3 gitu ya, underscore ya. Karena kenapa di sini ada 4 ya, kan tadi kita bikin keminnya ada 4 cluster ya. Kalau kita lihat di sini tuh ada cluster 0, 1, 2, 3 ya. Jadi kita definisikan dulu di Python-nya. Misalkan cluster 0 sama dengan kita kasih df di sini ya. Kasih kurung kotak, terus kita kasih df, kasih kurung kotak lagi. Nah, di mana di sini kita masukkan cluster ya. Nah, oke. Cluster terus sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini juga kita bisa copy aja di sini ya. Saya copy dulu supaya cepat ya. Oke, berarti ini cluster sama dengan 1 ya. Terus kita kasih di sini cluster sama dengan 2. Nah, sebelahnya yaitu adalah cluster sama dengan 3. Nah, di sini kita akan menghitung nih jumlah masing-masing clusternya seperti apa ya. Kita running dulu. Terus kita coba panggil df titik cluster ya. Lalu kita masukkan value count. Nah, di sini ya value count. Coba kita tampilkan. Nah, di sini akan terlihat teman-teman bahwa di cluster 0 itu ada setidaknya 249 judul lagu yang masuk ke dalam cluster 0. Terus di cluster 1 ada 94 lagu, cluster 3 83 lagu, dan cluster 2 24 lagu. Ya, di sini kalau dilihat berdasarkan jumlah lagu per cluster. Cuman kita harus tahu juga gitu ya, arti dari masing-masing cluster. Di 249 ini tuh lagu apa gitu ya, masuknya tuh kategori apa nih. Nah, kita bisa lihat berdasarkan datanya. Jadi teman-teman kalau mau gampang sambil buka Excel gitu ya, supaya sortirnya enak gitu ya. Oke. Di sini teman-teman bisa mulai dari cluster 0 dulu ya. Di sini kan ada cluster 0 sampai 1 2 3. Nah, di cluster 0 kita bisa cari gitu ya. Kita bisa cari data ya, di mana cluster 0 itu misalkan memiliki tingkat energi yang tinggi misalkan. Jadi kita contoh di sini ya. Saya coba
sort yang bagian energi ya. Nah, kita coba sort dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, ini untuk energi yang 0,9 itu kan nilai yang paling tinggi ya, karena range-nya di dalam audio feature itu 0 sampai 1. Jadi kalau energi yang tinggi ini kalau kita lihat banyak di cluster 0, teman-teman tuh ya. Cluster 0 ya ada sedikit, ada yang 3 gitu ya. Tapi mayoritas untuk energi tinggi itu ada di cluster 0. Berarti kita bisa definisikan untuk yang energi tinggi itu lagu-lagu yang alternatif sifatnya gitu ya, yang genrenya masuknya ke alternatif. Nah, coba kita definisikan di bawah ya. Kita tambahkan code lagi. Misalkan kita kasih df result. Nah, ini ya. df result sama dengan, nah di sini kita bikin pd.dataframe gitu ya. Di sini kita tentukan untuk cluster 0 dulu. Nah, cluster 0 titik min ya, kita kasih min. Di sini minnya adalah masuknya adalah kolom alternatif misalkan. Nah, di sini ada kolom ya, kolom. Nah, kita ya, kolom sama dengan kita kasih kurung kotak, kasih petik alternatif. Alternatif, di mana lagu-lagu yang masuk ke dalam alternatif ini cenderung memiliki tingkat energi yang tinggi gitu ya. Oke. Lalu teman-teman, yang kedua kita definisikan juga untuk cluster yang pertama, yang kedua yaitu adalah cluster 1 ya. Jadi kan cluster 0 masuknya alternatif. Nah, kira-kira cluster 1 itu masuknya kemana? Nah, kita bisa cek lagi di Excel ya. Untuk yang cluster 1 misalkan kita lihat untuk datanya itu adalah data yang memiliki misalkan tingkat acousticness gitu ya, akustiknya yang cukup tinggi gitu ya, akustik ataupun energinya yang tinggi. Kalau energinya saja yang tinggi kan masuknya alternatif. Tapi gimana kalau didukung dengan acousticness-nya gitu ya. Misalkan di sini acousticness-nya kita sort ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada cluster 2, 1, tapi kebanyakan itu masuknya ke cluster 1 ya, untuk yang nilai acousticness-nya yang tinggi. Nah, ini saya sort ya acousticness-nya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, cuman di sini walaupun dia acousticness-nya tinggi tapi didukung juga dengan energinya ataupun didukung dengan danceability-nya gitu ya. Yang jelas di sini kalau misalkan tingkat acousticness-nya tinggi itu masuk ke banyak yang masuk ke cluster 1. Nah, kita bisa artikan misalkan di sini untuk nilai acousticness yang tinggi kita masukkan ke dalam genre pop misalkan. Jadi kita tinggal masukkan saja di sini df gitu ya. df result ya. df result sama dengan di sini kita masukkan df result.insert deh ya, .insert. Nah, gini ya, df result.insert kalau misalkan dia masuknya cluster 1, maka di sini kita masukkan genrenya pop gitu ya. Nah, kita kasih koma di sini. Oke, kita masukkan cluster 1 titik min. Nah, seperti ini ya. Min. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, kalau cluster 0 kita masukkan ke dalam alternatif, kalau cluster 1 dia adalah pop. Kenapa pop? Ya, dia memiliki nilai tadi ya, nilai instrumentalnya atau acousticness-nya ya. Acousticness-nya lumayan tinggi. Biasanya sih acousticness dibarengin sama energinya gitu ya. Oke, terus kita coba untuk cluster yang ketiga ya, atau cluster 2 di sini. Nah, untuk yang cluster 2 kita bisa ambil yang instrumentalnya tinggi. Misalkan di sini kalau kita ambil, kalau tadi kan energi ya, energi ada di alternatif, acousticness ada di pop. Coba instrumentalnya. Kalau instrumentalnya kita short. Nah, ini ya. Kalau instrumentalnya kita short itu banyak yang ngumpul di cluster 2. Tuh, ini ya 222 gitu ya. Nah, otomatis untuk yang instrumentalnya tinggi berarti kita bisa masukkan ke dalam new age ya. Jadi dia lagu-lagu modern lah yang banyak nada-nada beat-beatnya dibandingkan dengan vokalnya seperti itu. Jadi kita masukkan aja di f result gitu ya, .insert.
Ya, samakan dengan atasnya ya, dot insert. Di sini kalau misalkan klasternya 2 ya, berarti masuknya lagu New Age gitu ya. New Age. Terus kita koma ya. Koma. Terus kita masukkan kelas 2. Oke, di sini kelas 2 titik min ya. Oke, min. Nah, terus kita kasih kurung tutup kurung buka seperti ini. Nah, lalu yang terakhir yaitu adalah klaster 4. Nah, klaster 4 ini kalau misalkan kita ambil, misalkan di sini kita lihat ya, akustiknya sudah, energi sudah, instrumen. Nah, di dalam audio feature itu ada yang namanya speechiness ya. Ini ya, speechiness ini tuh kan berarti biasanya tuh lagu-lagu rap gitu ya. Nah, kalau speechinessnya kita sort ya, kita largest to smallest. Nah, itu ya banyak ada di cluster 3 teman-teman ya. Walaupun ada sebagian 1, 0 gitu ya, tapi mayoritas tuh untuk yang speechiness-nya tinggi itu masuk ngumpulnya di cluster 3. Ya, jadi kayak lagu-lagu rap yang porsi speech-nya itu lebih banyak gitu ya. Jadi kita bisa artikan dia adalah musik rap teman-teman. Jadi kita masukkan aja di F result di sini dot insert ya. Nah, kita masukkan kalau misalkan 3 berarti masuknya adalah musik rap. Nah, seperti ini ya, rap. Terus kita kasih ini saya kasih spasi, sorry. Nah, misalkan di sini koma, masuknya berarti cluster 3 ya. Masuk cluster 3 dot min. Nah, kita kasih kurung tutup kurung buka lagi. Nah, sampai sini teman-teman kita sudah menginisiasikan atau mengartikan ya masing-masing cluster itu tuh masuknya lagu apa aja. Jadi cluster 0 masuknya alternatif, cluster 1 pop, cluster 2 new age, dan cluster 3-nya adalah musik rap ya, dengan pertimbangan masing-masing nilai dari audio feature. Nah, kalau sudah kita coba running codingannya. Oke, nggak ada masalah. Coba kita tampilkan ya. Coba kita masukkan karena kan di sini ada min ya. Ada rata-rata nilainya. Coba kita tambahkan plus code. Kita panggil df result. Oke. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat hasilnya ya. Untuk alternatif, nah dari sekian data rata-rata nilai energinya tuh paling tinggi. Nah, ini kita masukkan ke dalam kategori alternatif. Terus kalau misalkan pop, biasanya di sini nilai energinya cukup tinggi tapi dibarengin sama acousticness. Jadi acousticness dan energinya yang tinggi gitu ya. Nah, sedangkan yang new age otomatis ya, tadi new age itu lebih ke instrumen. Nah, dari sekian nilai yang paling tinggi adalah nilai instrumentalness-nya. Jadi ini adalah musik-musik yang masuk ke dalam kategori new age. Nah, sedangkan musik rap, nah dari sekian data kita lihat memiliki nilai speechiness yang tinggi ya, tapi dibarengin juga sama energinya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita sudah berhasil membagi musik yang sudah kita tarik ke dalam 4 kategori, yaitu adalah alternatif, pop, new age, dan rap ya, berdasarkan audio feature. Nah, sampai sini teman-teman itu sudah selesai ya untuk pengelompokannya teman-teman ya. Tinggal mungkin kita bisa visualkan gitu ya. Misalkan kita visualkan dalam bentuk kelompok gitu ya. Jadi biasanya kan kalau K-means ada plotnya gitu ya. Nah, kita juga bisa ngeplotting teman-teman ya. Di sini misalkan kita plot dulu ya. Misalkan kita tambahkan code di sini, kita pakai scatter ya untuk plottingnya. Oke, kita masukkan aja plt.scatter. Nah, di sini ya. Oke, kita masukkan kurung buka di sini. Ya, di sini ada 4 cluster ya. Berarti mulai dari cluster 0 dulu ya. Kelas 0. Kita masukkan di kelas 0 itu berarti misalkan per energi ya. Kita masukkan di sini. Yang akan kita panggil adalah energi ya. Nah, di sini ya, energi, terus kita kasih koma di sini. Kelas 0 di sini masukkan length-nya. Jadi kita berdasarkan energi dan length ya, berarti masukkan length, terus di sini kita kasih koma ya. Nah, terus ditambahkan S sama dengan 100. Lalu kita koma lagi C ya, red ya, untuk warnanya, untuk colornya C sama dengan red.
Kita kasih red di sini. Terus kita kasih label. Labelnya apa? Labelnya adalah wrap ya. Karena kan cluster apa? Untuk cluster 0 itu apa di sini? Cluster 0 itu adalah alternatif ya. Berarti red labelnya ya. Sini koma label. Sini masukkan koma label. Coba ya. Label sama dengan. Nah, berarti di sini kita masukkan labelnya adalah alternatif ya, alternatif ya. Ya, jadi kita untuk scatter itu kan kita bikin beberapa plot ya. Nah, jadi di sini untuk yang plot yang pertama adalah dia yang warna merah ya untuk cluster 0, yaitu adalah masuknya alternatif gitu ya. Jadi C colornya adalah red, lalu labelnya adalah alternatif. Nah, terus di sini kita lanjutkan lagi untuk cluster yang satu ya. Ini kita tinggal copy aja teman-teman biar cepet ya. Kita paste di sini. Untuk cluster 1 ya yang ditampilkan sama ya, energy dan length. Berarti di sini cluster 1 ya. Nah, terus di sini untuk warnanya misalkan kita kasih blue ya. Colornya blue. Nah, untuk cluster 1 itu adalah masuknya pop. Berarti labelnya kita kasih nama pop. Nah, di sini ya. Terus kita masukkan lagi cluster 2. Berarti di sini kita kasih cluster 2. Nah, cluster 2, terus untuk length-nya juga berdasarkan cluster 2. Nah, untuk warnanya kita kasih warna red, blue, green, misalkan hijau gitu ya, green. Nah, di sini untuk cluster 2 ya, labelnya adalah new age ya. Di sini tipe musiknya kita masukkan new age. Nah, oke. Terus kita scatter lagi untuk yang cluster 3. Nah, cluster 3-nya untuk length-nya juga cluster 3. Nah, di sini warnanya red, blue, green, misalkan ini cyan gitu ya. Kita masukkan. Nah, untuk cluster 3 kan lagunya lagu rap ya. Kita masukkan di sini lagu rap gitu ya. Karena di sini lagunya rap untuk cluster 3. Nah, ini R-nya gede ya. Nah, kalau misalkan sudah ditentukan scatternya, baru kita print ya. Di sini kita masukkan plt.title ya, title. Nah, untuk judul grafiknya misalkan rasio cluster berdasarkan energi dan length. Misalkan kita kasih print di sini. Berarti kita kasih nama rasio cluster ya berdasarkan energi ya, energi. Nah, di sini energi dan length ya di sini. Nah, length. Nah, ini untuk judulnya. Terus untuk x-nya. Nah, di sini plt.x label. Nah, x labelnya kita panggil energi ya. Oke, kita kasih di sini. X labelnya energi. Oke, terus plt y labelnya kita masukkan di sini. Y label kita masukkan length ya, length. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah tinggal kasih legendnya ya, karena di sini legendnya itu adalah dari label ya. Kita masukkan aja plt.legend. Nah, di sini ya. Terus coba kita tampilkan di bawah untuk pemanggilannya plt.show. Bentar, di sini plt.show. Nah, oke. Coba kita running ya codingannya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman persebarannya. Ini kan kelihatannya ngumpul ya. Ini kalau di zoom out ya, ini bakal terlihat gitu ya persebarannya teman-teman. Jadi ada yang masuk ke yang merah ini kan berarti lagu alternatif gitu ya, dimana energinya kan di sini untuk yang alternatif lumayan ya. Terus ada yang biru ini adalah pop gitu ya, terus yang hijau ini new age, terus yang cyan ini ya, yang biru muda ini adalah lagu rap gitu ya. Nah, cuman teman-teman ini kan berdasarkan length dan energi. Kita juga bisa memodifikasi misalkan berdasarkan danceability atau berdasarkan acousticness dan instrumentalness gitu
gitu ya. Jadi kita bisa sebarkan tergantung mau berdasarkan apa di sini. Nah, ini saya kasih contoh berdasarkan energi dan length ya. Jadi sampai sini kita udah bisa berhasil gitu ya mengelompokkan lagu-lagu berdasarkan klasternya. Nah, kalau misalkan kita pengen lebih jelas lagi, misalkan kita pengen lihat ya lagu rap gitu. Ini kan lagu rap itu ada di klaster 3. Kita pengen tahu nih isinya apa aja gitu ya. Kita tinggal panggil aja ya kelas 3 gitu ya. Nah, kita coba Ctrl Enter. Nah, di sini masuk nih, langsung keluar ya. Rata-rata artisnya tuh Drake ya, Future, Bad Bunny. Dimana kan ini lagu-lagunya rata-rata lagu-lagu rap ya, David Guetta gitu ya. Nah, ini udah lagu-lagu rap gitu. Kayak di sini ada judul lagunya tuh Rich Flex ya, God's Plan. Jadi teman-teman juga bisa cek ya apakah ini lagu-lagu ini punya tingkat speechiness yang tinggi gitu ya. Oke, terus kita juga bisa coba cek yang versi alternatif ya. Dimana kan alternatif ini punya energi yang tinggi ya, yaitu adalah klaster 0. Nah, ini kita coba cetak aja ya. Kita coba panggil kelas 0 misalkan di sini ya. Oke, nah ini kelas 0 nih ada Drake juga ya, Drake, One Republic ya, Timbaland ya, One Republic. Nah, dimana lagu-lagu ini adalah lagu-lagu yang sifatnya alternatif lah ya, gitu. Ini teman-teman juga bisa cek ya, ini judulnya Wanted, terus ada lagi Sunshine ya, punyanya Various Artists, atau Kids punyanya One Republic. Nah, ini teman-teman juga bisa cek gitu ya untuk genrenya, apakah ini masuknya ke dalam alternatif seperti itu. Nah, ini adalah gambaran umum teman-teman kalau misalkan kita mau melakukan analisis clustering untuk data musik teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa coba implementasikan dengan misalkan dengan algoritma yang sama ya kayak Mins, tapi misalkan dengan varian artis yang lebih banyak gitu ya. Di sini kan saya masuknya ambil artis yang memang top di 2022. Tapi teman-teman bisa misalkan artisnya khusus K-pop ya. Terus misalkan khusus artis-artis yang musik-musik Indonesia misalkan, itu juga bisa. Lalu diklasifikasikan atau di clustering ya, bukan diklasifikasi, di clustering berdasarkan genrenya ya, alternatif, pop, new age atau rap. Ataupun misalkan teman-teman punya referensi lain untuk kategori ini gitu ya, tentunya yang sinkron dengan audio feature di dalam data Spotify gitu ya. Oke. Sampai sini teman-teman untuk tutorialnya ya. Jadi part 1, part 2 sampai part 3 ini udah selesai. Jadi sampai hasil dari data Spotify ini bisa di mining ya menggunakan teknik clustering seperti itu. Oke. Sampai sini terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi teman-teman dalam melakukan analisis data mining. Oke, kalau gitu terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.